CBD. Insyaallah. Sini, jangan kayak musuhan gitu dong sini. Coba. Ya, alhamdulillah hari ini kita sama akan ada dua. Yang pertama ini kita sama akan ada dua. Yang pertama kita akan sedikit ngobrol sama Muzamil, dan nanti juga ada guru kita Ustadz Harman Tajang LCMA. Beliau sudah hadir di sini dari Makassar, alhamdulillah ya. Tadi memang awalnya dari mungkin teman-teman tahunya Ustadz Umar Mita. Qadarullah beliau sakit ya. Kita doakan beliau sembuh dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Teman-teman semua, ini pertama saya mau ajak Muzamil dulu untuk ngobrol. Nanti sesi kedua, Ba'da Isya, insya Allah Muzamil lagi yang jadi imam ya. Jangan saya, banyak salahnya soal. Nanti Ba'da Isya, insya Allah nanti kita sama Ustadz, insya Allah akan ada penyampaian dari Ustadz, materi dari Ustadz tentang mulianya Al-Quran, indahnya Al-Quran. Dan kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol, ini karena memang Muzamil adalah salah satu anak muda yang menurut saya sangat inspiratif ya, sangat menginspirasi banyak orang, terutama termasuk saya maksudnya, termasuk saya, karena saya lihat bagaimana di usia yang sangat muda dia sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran, Masya Allah. Di balik mungkin karena satu kampung juga Mil ya, ini alhamdulillah, tapi sudah nikah juga. Zamil umurnya berapa? 24, Masya Allah. Umur 24 tahun sudah nikah. Ini 24 ada yang belum nikah nggak di sini? Aduh, kasihan banget ya. Apa sibuk kerja apa? Aduh, jangan kelamaan jomblo. Nggak enak. Mana? Wah, ini saling nunjuk semua nih jomblo-jombloan nih. Siapa yang umur 24 tahun belum nikah di sini? Coba angkat tangan. Coba. Ayo, yang bohong di mesin nih, bahaya nih. Coba, mana angkat tangan coba. Di umur 24 atau di atas 24 tapi belum nikah? Banyak ya? Aduh, kasihan ya. Kita doakan, semoga Allah mudahkan jodohnya, dapat wanita soleha insyaallah. Amin. Ya, ini kita ngobrol dulu sama Zamil ya. Nanti mungkin ada tanya jawab, nggak tahu, tapi nanti kita lihat waktu juga. Kalau misalnya memang nggak memungkinkan, Ba'da Isya aja tanya jawabnya ya. Sekali nanti ada pemaparan atau penyampaian materi dari Ustadz kita. Zamil, sehat? Alhamdulillah. Zamil dari Bintaro tadi kan? Dari Bintaro? Oh ya? Oh, Masya Allah. Kok ngasih tahu? Masya Allah. Ya Zamil nih, Mil gini Mil. Sekarang sudah trennya anak-anak, nggak tahu ya saya, tapi ini menurut penglihatan saya, riset saya nih, saya lihat anak-anak zaman now katanya itu sukanya memang atau hirohnya, semangatnya itu untuk menghafal Al-Quran ataupun mengkaji ilmu. Ini menurut pandangan saya ya. Nggak tahu kenapa banyak sekarang ya, saya lihat anak-anak muda, bahkan orang tuanya itu anak-anaknya memang dimasukkan ke rumah tahfiz ataupun memang sekolah yang berbasis Islam. Tujuannya memang agar dekat dengan Al-Quran, agar agamanya insya Allah mudah-mudahan kita tidak kecewa ya, dalam arti kita semua tahu anak adalah salah satu investasi akhirat kita. Mungkin ya, kalau saya yakin teman-teman di sini sudah tahu semua bahwa salah satu investasi akhirat kita adalah seorang anak yang soleh. Ketika meninggal, semua manusia ketika meninggal amalannya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh, doa anak yang soleh, bukan doa anak yang ganteng, bukan doa anak yang pintar, bukan doa anak yang tajir, bukan doa anak artis, bukan, tapi doa anak yang soleh. Ini satu semangat saya juga, dan saya yakin semangat teman-teman semua yang sudah menikah dan nanti juga yang akan menikah, anaknya akan menjadi investasi akhirat kita semua. Ya, ini semangat kita. Karena kita nggak tahu. Kan di situ ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kita belum tahu ilmu kita bermanfaat atau enggak. Sedekah kita diterima oleh Allah atau enggak. Tapi mudah-mudahan ketika kita punya anak, mudah-mudahan bisa menjadi investasi akhirat kita.
yang akan mendoakan kita terus. Banyak cerita kalau tentang anak ya, ini saya banyak mendengar cerita dari beberapa ustadz, guru-guru kita semua, bagaimana akhirnya menyesal di ujung umurnya, ketika sudah umurnya mungkin kita bilang kayak misalnya sudah di atas 50 tahun, sudah mulai mungkin sudah pensiun, anaknya tidak dididik dari kecil, kuat dengan agama, dekat dengan Al-Quran, menyesal di akhir. Banyak sekali. Dan saya waktu itu, salah satu guru saya, Ustaz Budi Asari, pernah ya, nggak percaya. Subhanallah. Saya dibilang itu umur sendiri jangan, masih kita di bawah 40 itu bilang pemuda, di atas 40 dewasa. Nah ini dibilang Ustaz Budi, di umur saya itu udah telat, tapi jangan sedih. Jangan sedih, kenapa? Karena ada anak. Nah, ini semangat kita bagaimana kita bisa mencetak generasi setelah kita menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Karena kalau dilihat dari sejarah, banyak anak-anak muda yang Masya Allah luar biasa sekali. Zaman Rasulullah SAW dan setelahnya. Banyak sekali. Mungkin salah satu yang cerita yang sangat, kisah nyata yang sangat mungkin orang-orang sangat terinspirasi adalah kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu ya teman-teman semua ya? Di usia yang sangat muda menjadi seorang pemimpin. Ada yang bilang di umur 21 tahun, ada yang bilang di umur 25 tahun. Tapi itu usia yang sangat muda. Masya Allah, menjadi seorang pemimpin di umur 20-an. Saya di umur 20-an masih mikir malam minggu sama siapa saya. Dulu. Ya. Masih banyak galaunya, masih banyak baperannya. Tapi di umur 20-an, Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini menjadi semangat kita semua. Nah, balik ke Muzammil. Muzammil, gimana sih? Kasih tips lah sama kita ya. Sharing nih sama kita. Kok dulu, Muzammil sekarang 24 tahun. Berarti saya yakin waktu mungkin SD mungkin itu sudah dekat dengan Al-Quran. Karena memang gak gampang untuk menghafal Al-Quran, Zamil ya. Maksudnya ya bukan susah juga, tapi dalam arti bukan tiba-tiba nanti umur 30 tahun baru hafal Al-Quran, bukan seperti itu juga gitu. Zamil coba cerita sama kita bagaimana sih kedekatan Zamil dengan Al-Quran dari kecil itu seperti apa, dan bagaimana support orang tua dan lingkungan terhadap kedekatan Zamil dengan Al-Quran. Silakan Zamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah di malam hari ini masih ngasih kita kesehatan dengan taufik dari Allah dan menjadi kita, kemudian memperhatikan kaki kita semua untuk menunaikan sholat maghrib dan juga insya Allah Aisyah secara berjamaah. Kita selalu memohon kepada Allah semoga Allah menerima semua ibadah kita sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berjamaah kepada seorang teladan kita, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga
hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya syukur banget sama Allah bisa silaturahim sama jamaah di sini, masyarakat di sini, teman-teman di sini. Jadi sifatnya hari ini sharing ataupun berbagi pengalaman ya. Jadi bukan berceramah kalau kita usir, karena nanti insya Allah ada sesinya. Inspirasi dan motivasi boleh kita ambil dari siapa aja. Tapi kalau belajar agama itu harus sama ahlinya, harus sama pakarnya, yaitu sama ulama. Karena ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kita harus berpegang sama ulama, taat sama ulama. Ulama yang harus yang lurus. Maka kita bisa membedakan mana ulama yang lurus, mana ulama yang terkontaminasi mungkin dengan kepentingan dunia. Allah ada, kita bukan ingin menghakimi orang lain. Yang jelas untuk diri kita sendiri, kita harus terus-menerus memperbaiki kualitas diri dan juga memperdalam ilmu agama untuk diamalkan, bukan sekedar menjadi wawasan. Dan ulama menjadi jembatan kita. Jadi kalau alhamdulillah hari ini, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk duduk di depan teman-teman semua. Bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman, bukan berarti saya lebih bagus bacaan Qur'annya, lebih paham isi kandungan Qur'annya, lebih keren menghafalin Qur'annya, bukan teman-teman. Ini kabar Allah aja. Allah lagi ngasih amanah, saya ada di depan, dan boleh jadi teman-teman yang ada di sini ada yang lebih istiqomah, lebih soleh, lebih keren amalannya, masya Allah. Jadi mohon doanya dari teman-teman semuanya, semoga kita semua, saya pribadi, Bang Wisnu dan semua yang ada di sini, kita semuanya bisa istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah. Jemaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, sejujurnya saya ini bukanlah ustadz ataupun ulama yang masih jauh sekali. Saya cuma anak muda biasa. Secara keilmuan, background pendidikan saya itu tentang arsitektur. Saya seorang arsitek. Pendidikan terakhir saya ambil di Institut Teknologi Bandung, masuk 2011, di wisuda 2015 S1. Jadi ketika saya sampai di masjid ini, alhamdulillah saya senang banget. Jamaah semuanya tahu enggak bahwa Masjid Said Nom ini merupakan salah satu aset umat Islam. Ini merupakan salah satu produk architecture of Islam. Arsitekturnya masjid milik umat Islam. Masjid ini pernah dapat nominasi Aga Award, salah satu karya arsitektur yang khusus di lingkungan Islam, khusus arsitektur yang muncul dari Islam dan buat umat Islam, yaitu Architecture of Muslim Community. Dan ada satu istilah lagi, yaitu Islamic Architecture. Ini kita bukan lagi pria arsitektur ya, karena mungkin ini background saya, jadi saya cerita sedikit. Jadi Islamic Architecture itu berbicara sifat. Kalau Architecture of Islam itu milik siapa? Milik umat Islam. Kalau Islamic Architecture itu bicara sifatnya. Jadi kalau Architecture of Islam bisa jadi kita lihat dari bentuknya. Misalnya kubah itu boleh jadi bukan, boleh jadi dia berasal dari Muslim atau bukan. Misalnya ornamennya segala macam itu bisa jadi dari Islam. Tapi kalau Islamic Architecture itu sifatnya, yaitu Quran dan Sunnah yang menjadi ruhnya. Dan arsitektur yang Islamik itu adalah arsitektur yang tumbuh dari dunia sendiri. Jadi kalau kita lihat hari ini, Masjid Said Nom ini adanya di mana? Pulau Jawa, di Indonesia. Iklimnya seperti apa? Tropis. Maka kita akan lihat atapnya itu miring untuk merespon curah hujan yang tinggi. Kemudian materialnya itu natural, kayu semuanya. Bukaannya itu langsung kayak kacanya, bukaan jendelanya itu nggak pakai kaca tapi pakai railing gitu, supaya sirkulasi udaranya itu langsung sehingga aku di sini kalau siang ini. Karena kalau di sini kan nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Yang tinggal itu cuma cahaya matahari langsung dari begitu terlebih langsung jadi adem luar biasa. Ini
karya yang luar biasa, merespon lingkungan, dan ini aset yang harus dijaga ya. Nah, kalau mau bahas aset itu boleh lah, karena boleh jadi ini bagian bidang dari saya. Nah, ngomong-ngomong soal Al-Quran, nah, alhamdulillah juga teman-teman semuanya, sejak kecil memang di lingkungan keluarga saya sudah dididik untuk belajar Al-Quran ya. Mungkin sama dengan kebanyakan teman-teman semua, saya belajar baca Quran itu diajari sama orang tua dari usia 2 tahun. Kemudian ketika sekolah dasar belajar di TPA. Nah, ketika SMP, alhamdulillah dengan berbagai kompetisi yang saya ikuti ya di bidang agama, Musabaqah Al-Quran, saya diundang untuk menetap dapat beasiswa di salah satu rumah tahfiz yang ada di Aceh. Jadi tinggal di sana itu semuanya free, gratis, dikasih makan hari 3 kali, uang jajannya juga gratis. Pokoknya tugasnya buat menghafalin Quran. Jadi disitulah saya mulai fokus menghafal Quran. Kalau sebelumnya mungkin menghafal tapi tidak seintens ketika tinggal di rumah tahfiz. Jadi lingkungan itu sangat mendukung ya. Kalau kita ingin menghafal Quran itu faktor lingkungan itu sangat mendukung sekali. Kita kebayang ya, ada anak kecil usianya 6 tahun, ternyata bisa hafal 30 juz. Bisa nggak? Bisa. Contohnya siapa kalau kita di Indonesia? Bisa. Masya Allah luar biasa. Kita lihat juara hafiz di Indonesia, ada Kamil, bersaudara, yang mereka kecil-kecil pun hafalannya kuat dan mungkin. Itu faktor apa sebenarnya? Faktor lingkungan. Misalnya kita cerita besar, usianya 6 tahun, tapi udah hafal. Padahal dia baca Qurannya boleh jadi ketika mulai menghafal Quran belum bisa. Siapa yang menghafalkan Quran? Orang tuanya. Ternyata perjuangan orang tua itu sangat luar biasa untuk menjadikan anaknya habis Quran. Jadi kalau kita kita punya anak yang habis Quran misalnya, alhamdulillah insya Allah saya juga sebentar ini jadi seorang ayah. Jadi kita harus berencana punya generasi keturunan yang habis Quran. Kenapa? Karena itu investasi aset dunia akhirat. Nah, akhirnya bisa ngasih syafaat buat kita. Seorang anak Ahlul Quran bisa ngasih nama pacarnya buat kedua orang tuanya. Dikasih dibuat kemuliaan, kemudian dituntut bareng-bareng masuk. Tapi bisa nggak dengan modal doa aja? Insya Allah bisa. Tapi harus dilanjutin dengan ikhtiar, dengan usaha. Kalau kita mau anak kita hafal 30 juz, ya minimal kita serius dengan ikhtiar kita keluar susah hafal Quran, susah ingatnya. Nah, ini mindset seperti ini sebenarnya yang membuat kita susah. Waduh, Quran tebal banget ya, bisa nggak ya kita hafal semuanya? Nah, mindsetnya seperti itu yang menyusahkan kita. Padahal Allah sendiri sudah menjamin sampai Allah sebutkan di Quran surah Al-Qamar. Artinya kalau udah diulang, direpeat sama Allah itu mudah banget. Pakainya yusrun lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kita disuruh sholat malam, suruh baca yang mudah-mudah juga dari Quran. Karena memang Quran itu kan mudah semuanya. Kalau kita yakin, maka yang paling penting sebelum kita mulai menghafal Quran adalah iman, keyakinan. Kita yakin, hada kalam Rabbi, ini benar-benar firman Allah. Firman Allah yang bukan sekedar kita jadikan ritual bacaannya. Bukan hanya kita nikmati lantunannya, tapi jauh dari itu. Sampai ke tahap kita mentadabburinya, bukan sekedar qiraatul Quran, membaca saja tanpa memahami maknanya, tapi tidak harus tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha menyelami maknanya, memahami makna ayat yang sedang kita baca, supaya bisa sampai ke hati untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ini lebih baik dari sekedar baca aja. Padahal baca aja itu pahalanya yang luar biasa. Satu huruf, satu kebaikan, Allah lipat gandain 10 kebaikan. Kabar baiknya lagi, lebih kerennya lagi, kalau kita baca aja belum lancar, ternyata kata Nabi dapat 2 pahala. Coba, baik banget kan Allah? Banyak banget kemudahan, keringanan, istimewa yang Allah kasih. Dan semuanya itu bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Dan yang paling keren dari itu semua, tahfidul Quran, memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan
dan kami pula yang menjaganya. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Tapi kenapa Allah sebut kami? Kami yang pertama, Allah utus Jibril dengan izinnya, dengan maha kuasaannya Allah. Sehingga Jibril ikut Allah muliain, Allah mention, Allah sebut kami yang menurunkan Quran. Allah ikut mewakili Jibril. Jibril juga Allah jadiin perwakilan Allah, Allah, karena punya tugas yang mulia menurunkan Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya. Siapa kami yang Allah sebut di sana? Semua hamba Allah yang berpartisipasi, yang berkontribusi, yang ikutan andil atas terjaganya Al-Quran, itulah maksud para hafizul Quran. Makanya nanti di akhirat orang yang menjaga Quran, orang yang menghafal Quran itu jadi keluarganya Allah, istimewa banget, diizinin sama Allah. Udah di surga diizinin lagi sama Allah. Ikra, baca lagi, sebenarnya kamu baca Quran, kamu hafal Quran, kamu ulang-ulang Quran ketika di dunia. Selesai satu ayat, satu step tanya di surga. Terus lain kalau mungkin 30 juz istiqomah sampai ajal menjemput, maka insya Allah surganya Jannatul Firdaus, surga tertinggi, surga paling keren bersama para nabi dan rasul. Insya Allah luar biasa. Hafizul Quran. Gimana yang disebut Hafizul Quran? Berbeda dengan Hamilul Quran. Hamilul Quran itu mengumpulkan Quran. Jadi mungkin membuat status kita sudah hafal Quran, misalnya hafal Quran surah Al-Rahman setoran. Saya sudah hafal surah Al-Rahman. Tapi apakah dia sudah dikatakan tahfizul Quran, menjaga Al-Quran surah Al-Rahman? Belum tentu. Kapan dia jaga Al-Quran itu? Ketika diulang-ulang terus-menerus, ketika diistiqomahkan hafalan Qurannya dengan pengulangan, dengan murojaah, dengan takrir. Jadi hafiz Quran dan murojaah berarti nggak hafiz Quran dong, baru sekedar hamilul Quran. Masya Allah, jadi sedikit memang kalau masalah hafal Quran tadi saya juga sudah menyebutkan bagaimana keutamaan ataupun pahala atau ganjaran kita membaca Al-Quran yang nggak bisa aja dapat 2 kali pahalanya lagi. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada juga pernah saya bacanya tentang baca aja kan, baca mau hafal atau memang niatnya untuk menghafal ya, maksudnya arti menghafal dan mengamalkan insya Allah. Tapi di satu sisi baca aja walaupun tak hafal-hafal. Sampai kapan? Sampai kita ada satu statement dari salah seorang, waktu itu saya baca, dia seorang hafiz Al-Quran juga, Mil. Dan ketika ditanya sama seorang ibu-ibu, kita hafal Al-Quran sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau nggak hafal, baca terus. Walaupun nggak hafal, baca aja. Baca terus sampai walaupun nggak hafal. Karena pahalanya Masya Allah. Kita nggak pernah bayangin, Mil, bagaimana setiap hari ada hafalannya terus walaupun nggak hafal gitu. Gimana tuh, Mil? Sebenarnya Al-Quran itu ketika kita ulang-ulang terus-menerus kita baca aja nggak niat hafal, itu terhafal dengan sendirinya. Bahkan kita dengar berulang-ulang pun bisa terhafal. Itu salah satu bukti bahwa Al-Quran itu udah Allah mudahi. Jadi tujuan tahap interaksi kita sama Quran, qiraatul Quran, tilawatul Quran, tahfidul Quran, itu hierarkinya semuanya ada kebaikannya. Kita boleh istiqomahkan yang mana. Yang pertama qiraatul Quran itu untuk menampung pundi-pundi pahala, itu kebaikan. Ada rahmat Allah turun, ada keberkahan, ada syifa. Kalau di tahap kedua tilawah, nanti bedanya akan kita dapat. Kalau kita berusaha memahami isi kalimat Quran, kalau qiraatul Quran kan ilmu panduannya itu tajwid ya. Kita berusaha membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai tuntunan bagaimana Rasulullah membacanya. Nah, kalau tilawah Al-Quran kita berusaha memahami dan memahami Quran bisa diawali dengan terjemah, tapi tidak cukup ya, harus disempurnakan dengan tafsir. Nah, ilmu tafsir itulah yang perlu untuk tilawah Al-Quran. Kita memahami Al-Quran supaya apa? Supaya bertambah iman kita, supaya pesan Quran itu sampai ke hati kita untuk kita amalkan. Jadi Quran itu bukan sekedar bacaan atau bukan sekedar ritual, belum sempurna. Allah kan menjaga Al-Quran bukan hanya
lafziyahnya saja, bukan hanya tulisannya saja, bukan hanya lantunannya saja. Walaupun memang makna Al-Quran itu adalah bunyinya yang kita dengarkan. Adapun Alkitab adalah susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara sistematis, itulah Alkitab. Jadi istilah yang pun beda-beda ya. Nah, tilawatul Quran ini lebih utama. Kalau kita udah bisa istiqomah tilawatul Quran wajib wajus, maka terusin. Tapi jangan lupa juga sisihin waktu, investasiin waktu buat tilawatul Quran untuk memahami Quran. Variannya bisa macam-macam. Bisa kita sambil nyimak qari favorit kita misalnya. Kan ada subtitlenya tuh. Sambil kita dengar lantunan Qurannya, kita baca subtitlenya kalau kita nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, ngerti pesan Al-Quran itu lebih baik lagi, itu lebih mendukung lagi. Tidak disempurnakan dengan tafsir. Kita pahami sebab nuzulnya, apa sebabnya ayat, apa hikmah yang terkandung di dalamnya, gimana faedahnya, gimana amalan praktisnya dalam kehidupan. Nah, itu baru Al-Quran itu menjadi dalam jiwa kita, terinstal dalam diri kita. Dan ketika Al-Quran itu benar-benar ada dalam diri kita, maka Masya Allah, hidup penuh dengan keajaiban. Sebagaimana dulu para sahabat Rasul yang langsung dididik sama Nabi, yang dibina sama Nabi, itu semuanya kebanyakan ahlul Quran. Abdurrahman bin Auf dengan Al-Quran sukses jadi entrepreneur luar biasa. Utsman bin Affan jadi entrepreneur juga jadi kepala negara. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan tempat tidur Nabi di waktu hijrah, itu sampai disiksa sama kafir Quraisy, disuruh kasih tahu kemana Nabi pergi. Ternyata sampai berdarah-darah pun gak mau kasih tahu, saking teguhnya sama Islam. Apa yang membuat Ali tegar? Al-Quran. Bilang ya Allah, ketika disiksa sama tuannya, ahadun ahad, gak mau meninggalkan akidahnya. Apa yang membuat dia tegar? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika menjadi mindset, ketika terinstal dalam hati, itu pasti akan luar biasa. Muhammad Al-Fatihah yang diceritain sama kaum muslimin itu seorang ahli Quran, seorang hafizul Quran, insya Allah. Udah ditanam sama Nabi ketika perang Khandaq, lagi dari pagi susah-susahnya, nanti kotanya Heraklius akan kita bebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Benar-benar membuktikan dengan perkataan Nabi-Nya. 7-8 abad kemudian Konstantinopel dibebaskan. Jadi bukan ditaklukkan, Islam tak pernah menaklukkan, yang ada membebaskan. Jadi Islam datang membawa kedamaian, mengganti dengan tauhid, dengan Islam, tapi tidak dipaksa. Yang Nasrani di saat itu dibiarin, rumah agama mereka tidak dihancurkan, bahkan dikonvert menjadi masjid. Jadi rahmatan lil alamin, luar biasa. 200.000 pasukan yang membebasinya. Ketika berangkat berjihad di absen sama Al-Fatihah. Yang belum hafal Quran pasti udah tereliminasi duluan. Yang sejak balik pernah ninggalin sholat berjamaah walau sekali aja gak mau ikutan. Yang sejak balik pernah tinggal sholat malam sekali aja gak boleh ikut. Masya Allah, banyak sekali syarat-syarat lahirnya spiritualnya. Jadi bukan hanya ahli militer. Makanya gak ada Allah kasih kemenangan. Sebaik-baik pemimpin, pemimpinnya. Sebaik-baik pasukan, pasukannya. Pemimpin yang baik, pasukan yang baik, pasti nafasnya Al-Quran. Jadi kalau kita mau sukses dunia akhirat, sebenarnya jawabannya Quran. Ketika Islam berada di puncak peradaban, masa khilafah tegak misalnya, itu kan banyak sekali ilmuwan Islam yang generalis, bukan hanya spesialis. Kita kenal Ibnu Sina, ahli kedokteran, juga pakar yang lain. Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Battuta, ada Al-Kindi. Itu semuanya ilmuwan, bukan hanya ilmuwan, tapi mereka ahli Quran, udah hafal Quran dari kecil. Dan Allah bukakan gerbang ilmu pengetahuan dengan bimbingan Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi Allah hanya dengan kopi. Quran itu bukan produk mudah
hanya sesuai di zaman Nabi dan di Arab aja, tapi berlaku buat seluruh umat manusia. Jika diterapkan Quran, pasti sejahtera, pasti barokah dan luar biasa. Kita harus yakin itu, dan kita awali dari diri kita mulai saat ini, dari lingkungan terdekat, dari keluarga kita, maka insya Allah peredaran yang Quran ini akan segera kita sok-sok dan raih insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Muzamil, Mil ini kayaknya waktu udah sebentar lagi mau Isya, kita persiapan dulu ya. Persiapan dulu. Ini gimana nih? Semangat menjadi hafal Al-Quran? Yang umur 24 yang masih jomblo, semangat gak? Semangat. Ya umur di atas 40 tahun, tadi kata Muzamil, semangat. Yang penting kita dekat dengan Al-Quran. Benar nggak? Dekat dengan Al-Quran. Mau hafal mau enggak, tapi memang diniatkan untuk hafal. Tadi tips dari Muzamil juga, insya Allah kalau dibaca terus ataupun didengarkan terus, insya Allah hafal ya Mil ya. Nah, jadi nanti ada guru kita Ustadz ya, nanti insya Allah ba'da Isya, tapi karena waktu sebentar lagi sudah ini mendekati Isya ini sebentar lagi, jadi kita persiapan ya untuk sholat Isya ya. Insya Allah nanti imamnya Muzamil lagi ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.